Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Sekarang saya bahas tentang kiat-kiat menghadapi tes wawancara untuk calon anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pilkada Serentak 2024 plus contoh pertanyaan dan jawabannya. Oke, langsung saja. Kiat-kiat yang harus dilakukan antara lain. Jadi sebenarnya apa yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan dalam menghadapi tes wawancara atau interview ya. Jadi ini saya buat secara subjektif. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa mengambil manfaat dari beberapa poin yang saya berikan. Yang pertama, kiat-kiat yang pertama adalah teman-teman harus banyak atau baca sebanyak mungkin materi kepemiluan. Kita tahu kan ada undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, kemudian peraturan KPU, kemudian keputusan KPU atau peraturan perundang-undangan dan yang lainnya. Ambil contoh yang paling gampang, misalnya undang-undang tentang kepemiluan kemarin ya, 2024 atau pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, atau undang-undang yang sekarang kita mau lakukan, Undang-Undang Pilkada, merujuknya ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Kalau peraturan KPU akan kemungkinan atau banyak yang sama, atau keputusan KPU juga nanti tinggal per periodenya atau siapa yang memimpin KPU di 5 tahun itu, maka nanti akan ada keputusan-keputusan baru yang mungkin kita harus baca juga nanti kelak, atau ketika kita nanti sudah misalnya menjadi seorang PPK. Jadi baca sebanyak mungkin materi tentang kepemiluan. Yang kedua, baca juga dan pahami tentang PPK itu sendiri, karena sekarang adalah tes wawancara atau waktunya untuk persiapan tes wawancara PPK. Maka silahkan teman-teman baca dan pahami tentang PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Yang pertama misalnya tentang tugasnya, apa sih tugas PPK, kemudian wewenang dan kewajibannya. Yang jelas PPK badan ad hoc, kemudian dia nanti akan punya di bawahnya atau tingkatan bawahnya yaitu PPS. PPS juga nanti akan punya tingkatan bawahnya lagi. Jadi PPK adalah salah satu pimpinan yang nanti akan bisa, yang harus bisa memanage, mengatur PPS dan ke bawahnya. Jadi diperlukan sekali tadi ya, penguasaan misalnya tentang materi kepemiluan ataupun kompetensi dalam memimpin suatu organisasi. Next, yang ketiga, persiapan dalam menghadapi wawancara. Siapkan diri Anda untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Pasti, karena nanti kita akan face to face berhadapan antara KPU kabupaten misalnya ya dengan calon-calon anggota PPK tersebut. Jadi kalau kita misalnya komunikasinya kurang baik, mungkin nanti bisa jadi penilaian tersendiri untuk pihak KPU kabupaten menilai teman-temannya. Jadi siapkan benar-benar diri Anda untuk berkomunikasi dengan baik. Tentu saja berkomunikasi dengan baik ini berarti kita menguasai tentang materi kepemiluan, misalnya kita punya pengalaman, kita punya referensi-referensi yang banyak, kita mengenal tugas PPK, wewenang PPK dan kewajibannya juga. Jadi dengan kita mempunyai banyak materi, komunikasi kita juga nanti waktu interview atau wawancara sejatinya akan baik. Yang keempat, atau ini yang terakhir, adalah tunjukkan bahwa Anda adalah pribadi atau kita adalah pribadi yang siap bekerja dalam tim ya. Jadi karena PPK nanti ada 5 orang pimpinan, kerjanya secara kolektif kolegial, tentu saja bekerja dengan tim itu harus ditunjukkan. Maka ketika interview atau wawancara, sepatutnya lah kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mudah bekerja dalam tim atau bekerja sama, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalam tim tersebut akan bisa terlaksana. Mungkin itu untuk kiat-kiat dari saya ya. Ada 4
baca sebanyak mungkin materi kepemiluan, baca dan pahami tentang PPK, kemudian siapkan diri untuk dapat berkomunikasi dengan baik, dan tunjukkan bahwa Anda pribadi yang siap bekerja dalam tim. Mudah-mudahan menjadi pedoman atau bisa bermanfaat untuk teman-teman tentang kiat-kiat yang harus dilakukan tersebut. Oke, itu ya tentang kiat-kiatnya. Nah, langsung kita tambahan untuk soal-soalnya dan juga jawabannya. Nah, ini saya berikan 20 pertanyaan, contoh pertanyaan dalam interview atau wawancara. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengulang-ulang atau mengingat pertanyaannya, kemudian sambil memikirkan jawaban apa yang kira-kira teman-teman bisa sampaikan. Ini yang pertama, misalnya tentang anggota KPU itu yang nanti pewawancara akan menanyakan, coba ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya Anda atau kita bisa uraikan tentang diri kita, mulai dari latar belakang, misalnya kita pekerja juga, sudah bekerja, kemudian mengapa kita minat atau untuk menjadi PPK misalnya, dan pengalaman apa yang sudah kita punya dalam misalnya PPK. Jadi Anda jelaskan hal-hal, kita jelaskan hal-hal ataupun pengalaman yang menyangkut dengan kepemiluan, baik pilpres, pilkada, atau pileg, baik sebagai anggota PPK, PPS, atau yang lainnya ya, karena badan di kepemiluan banyak. PPK, PPS ini untuk yang ad hoc ya, atau yang di Bawaslu ataupun yang lainnya. Next, yang kedua, misalnya ada pertanyaan, apa motivasi Anda menjadi anggota PPK Pilkada 2024? Nah, apa yang harus Anda jawab? Misalnya, karena yang ditanyakan motivasi ataupun yang mendorong, yang mengakibatkan Anda ingin menjadi anggota PPK ataupun melamar menjadi anggota PPK apa? Motivasi saya, misalnya jawabannya, yakni untuk ikut serta sebagai pelaksana atau penyelenggara dan ikut membantu menyukseskan pilkada di desa masing-masing atau di kecamatan masing-masing. Selain itu membantu menjamin bahwa pilkada akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau sesuai dengan azas dari pemilu itu sendiri. Nah, ini bisa teman-teman cerna sendiri ya nanti bagaimana cara singkat supaya ketika pertanyaannya motivasi kemudian bisa ingat ke jawaban seperti ini. Ini contoh ya teman-teman, jadi nanti bisa dieksplor atau dikembangkan sendiri. Next, yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota PPK Pilkada 2024? Kira-kira seperti apa? Tentu saja akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan kepala daerah akan berlangsung sesuai azas atau azas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dari 3 pertanyaan ini teman-teman bisa ambil poin juga ya tentang misalnya azas pemilu atau pemilihan, azas pemilu ya, apa, langsung, umum, bebas atau luber, rahasia, jujur, dan adil. Teman-teman bisa ambil poin itu sehingga nanti bisa dikaitkan waktu ada pertanyaan-pertanyaan semacam atau seperti yang tadi dicontohkan antara 1, 2, dan 3 dalam sesi wawancara nanti. Next, 4. Apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial? Ini karena PPK ada 5, di KPU juga ada 5, di PPS nanti ada 3. Sifatnya adalah kolektif kolegial. Setiap pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial. Artinya istilah umum yang merujuk pada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh musyawarah untuk mencari mufakat atau pemungutan suara terbanyak atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Jadi kolektif kolegial nanti teman-teman bisa garis bawahi ya, bahwa arti dari kolektif kolegial itu nanti setiap mengeluarkan keputusan itu atas dasar banyaknya anggota itu. Misalnya di PPK mengeluarkan keputusan itu ya memang 5-5-nya sudah mengetahui dan sudah setuju, atau di PPS nanti 3-3-nya sudah setuju. Kalaupun nanti tidak ketemu ya nanti akan diambil apa, pemungutan suara terbanyak. Oke, next, pertanyaan kelima. Berapa jumlah DPT di kecamatan tempat tinggal Anda? Sebutkan secara terperinci. Jawabannya apa?
tentu saja jawabannya teman-teman calon anggota PPK harus tahu jumlah DPT misalnya di kecamatan tempat kita tinggal ya. Nanti bisa diturunkan lagi kecamatannya, misalnya ada 100 atau ada 10 atau ada 40, kemudian desanya ada berapa, jumlah DPT-nya berapa. Teman-teman nanti untuk mengetahui misalnya nyarinya di mana, teman-teman bisa masuk ke jaringan dokumen dan informasi hukum di KPU ya. Nanti kalau teman-teman tinggal di Jakarta atau Cirebon atau Bandung ya, teman-teman tinggal set aja DPT misalnya Kota Bandung, DPT Kota Cirebon, kabupaten kota dan seterusnya, nanti akan muncul. Nah, karena itu udah masuk pasti ke servernya KPU atau tadi di website JDIH dari jaringan dokumen dan informasi hukum KPU. Jadi teman-teman harus tahu. Silakan kalau yang nanti belum tahu, silakan mulai searching atau akses websitenya di JDIH KPU, kemudian cari tadi DPT misalnya untuk DPT terakhir di pemilu Pilpres yang kemarin, teman-teman bisa cek. Oke, next nomor 6. Bagaimana sikap Anda atau sikap kita ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas sebagai PPK dan tugas pekerjaan lainnya? Ceritanya teman-teman diterima sebagai anggota PPK. Kebetulan kan memang rata-rata yang melamar menjadi PPK itu ada pekerjaan yang awalnya juga ya. Jadi bagaimana sikapnya? Saya akan lebih mengutamakan tugas PPK karena sadar akan kewajiban dalam melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan pilkada. Yang jelas diatur waktunya, kita prioritas adalah PPK, pekerjaan dalam pilkada ini. Pekerjaan yang lain mudah-mudahan teman-teman bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dikorbankan. Kalaupun ada, kita bisa ukur seperti seminimal mungkin resiko yang akan ditempuh. Baik, next nomor 7. Apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan jika terpilih sebagai anggota PPK? Agak berhubungan, masih berhubungan sama yang tadi. Saya akan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara, lalu memastikan pemilihan umum yang berlangsung sesuai azas, yaitu luber jurdil ya. Jawabannya singkat, tapi nanti teman-teman tadi bisa mengembangkan sendiri. Next, 8 kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk posisi ini atau posisi sebagai PPK ini? Saya berikan contoh jawabannya, yaitu berdedikasi penuh dan loyal pada tugas dan berkomitmen untuk menjamin pemilihan kepala atau kepala daerah dapat berlangsung dengan asas pemilu yang tadi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Jadi kita akan bekerja secara penuh dan loyal. Misalnya kita sebagai PPK, tugas tadi, wewenang, kewajiban kita harus laksanakan dengan baik. Next, 9. Kegiatan apa yang dilaksanakan pada kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah? Kegiatannya apa? Kegiatan dalam rangka meyakinkan pada para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program pasangan calon atau biasa disebut sebagai kampanye ya. Kita pasti tahu lah ya. Ini sih bukan hanya pilkada, kemarin juga di pilpres ya sama. Kita tawarkan, yakinkan pada para pemilih tentang visi misi kita dengan harapan si pemilih akan bisa mengerti, akan bisa memahami, kemudian akan bisa memilih calon tersebut. Oke, next 9, next 10 maksud saya. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila, nah ini ada di Undang-Undang Pilkada yang nomor 10 tahun 2016, nanti teman-teman bisa cek situ. Apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPRD baik DPRD provinsi dan kabupaten atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Jadi nanti bisa mendaftarkan pasangan calon. Kalau di Pilpres kemarin berarti apa? Parliamentary threshold yang 20%. Oke, next nomor 11. Jelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab PPK. Nah, tadi ini beberapa poin. Ini teman-teman bisa ambil kesimpulan atau poin-poin yang
agak tidak terlalu panjang ini. Misalnya ini membantu KPU jelas, KPU provinsi atau kabupaten untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Nanti kan berjenjang ya. Membantu KPU kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada tahun 2024. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Sementara itu, wewenang PPK dalam pemilu pilkada ataupun pilpres antara lain mengumpulkan hasil penghitungan suara, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan menindaklanjuti dengan segera kalau ada temuan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan. Jadi ini beberapa contoh jawaban jika pertanyaannya adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPK. Next, 1, 2 poin, 3 poin kita bisa ingat tentang tugas dan tanggung jawab PPK, itu akan lebih baik. Next, 12. Apa yang Anda ketahui tentang pilkada inklusif? Nah, apa tuh? Apakah ada di undang-undang? Agak lupa, tapi kira-kira kita bisa ambil kata inklusifnya. Itu biasanya sih inklusif tuh kayak include, menyertakan, mengikut sertakan gitu ya. Jadi pilkada inklusif yaitu pilkada yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi contoh yang paling mudah ya, misalnya ada disabilitas, mereka tetap ikut. Kita misalnya dia tunanetra, kita berikan kartu suara atau surat suara yang braille ya, dan yang lainnya. Jadi inklusif memberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa pandang siapa itu. Next, 13. Berapa jumlah desa dan kecamatan di daerah Anda? Nah, tadi yang sebelumnya tentang DPT. Nanti DPT tadi yang saya bilang ya, dikerucutkan lagi, dispesifikasikan lagi, misalnya tentang jumlah kecamatan di daerah kita, misalnya di kecamatan kita desanya berapa, nanti lebih detail lagi TPS-nya berapa, jumlah DPT per TPS-nya atau per desanya berapa, dan seterusnya. Kita harus tahu. Next, 14. Apa yang Anda ketahui tentang PPK? Ya, PPK misalnya apa? Badan ad hoc oleh PPK, kepanjangannya Panitia Pemilihan Kecamatan, dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pilkada, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan, dan bersifat sementara atau ad hoc. Silakan ambil poinnya teman-teman supaya bisa diingat dengan baik tentang misalnya PPK. Next, 15. Jelaskan asas pemilu atau pilkada di Indonesia. Nah, tadi di poin 1, 2, 3 itu sudah kita jelaskan nih. Apa? Asas pemilu: luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur, dan adil. Next. Apa tujuan penyelenggaraan pilkada serentak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kalau nggak salah, ini teman-teman bisa cek di Undang-Undang Pilkada ya, nomor 10 tahun 2016 tentang tujuan. Next, 17. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Maksudnya adalah pemilu sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa, karena pasca pemilu, siapapun yang kalah dan menang di pilkada nanti akan bersama-sama menanggung beban yang tidak jauh berbeda dalam menjaga kelestarian perkembangan NKRI yang demokratis. Artinya apa? Pemilu untuk mempersatukan. Jadi teman-teman bisa garis bawain lagi tentang sarana integrasi bangsa, integrasi keterhubungan, dan seterusnya. Next, 18. Bagaimana pendapat Anda misalnya mengenai banyaknya pemilih milenial dan generasi Z saat ini? Bagaimana? Generasi Z dan milenial dinilai memiliki kecenderungan untuk enggan terlibat atau bahkan apatis. Kita bisa berikan pendapat kita dulu, namun dengan adanya akses kemudahan dalam ruang digital melalui tren-tren politik, hal itu dinilai berhasil masuk dan mempengaruhi opini publik kedua generasi lewat ruang digital. Ya, misalnya sekarang ramai sosial media atau media sosial, yang generasi-generasi yang nggak mau tahu tentang politik, dengan adanya medsos ini ternyata ketertarikannya bertambah, maka pendapatnya kira-kira bisa seperti contoh jawaban ini. Oke, 18 sudah. Naik 19. Apa strategi Anda untuk meningkatkan partisipasi pemilih pilkada serentak 2024 di daerah Anda?
Jadi ini pasti kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini ya. Ini dituntut bisa teman-teman bisa menjawab lah, minimal dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada. Tujuan yang paling salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi. Jadi contoh jawabannya misalnya dengan pertanyaan itu, strateginya adalah meningkatkan kesadaran politik pada masyarakat melalui sosialisasi, rapat, media edukasi atau media sosial. Jadi nanti sebagai PPK, sebagai PPS, khususnya PPS ya nanti ya, ada sosialisasi di bawah monitoring dari PPK, misalnya waktunya sosialisasi harus dilaporkan sehingga masyarakat yang ada di misalnya di desa pada tahu. Oke, next, terakhir 20. Ketika ada kebijakan KPU yang secara tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan, surat perintah atau surat edaran yang tidak sesuai dengan pendapat maupun pandangan Anda, bagaimana sikap Anda? Kita sebagai anggota ya berarti ya. Saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ya, kita patut mempelajari terhadap kebijakan yang dikeluarkan, mencoba memenuhi tujuan dan alasan di balik kebijakan tersebut. Ya tadi, mempelajari apa sih sebenarnya tujuannya, serta potensi dampaknya terhadap proses pemilihan umum atau pilkada serentak nantinya. Kemudian saya akan mencoba berdiskusi dengan sesama anggota PPK untuk mendengar pandangan mereka tentang kebijakan tersebut. Jadi ya dari atasan misalnya ada kebijakan seperti ini, ya kita seyogianya adalah mempelajari, kemudian bagaimana cara menanggapi atau meresponnya, karena biasanya ya, PPK di bawahnya PPS itu nanti akan melaksanakan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memahami dengan kebijakan yang baru tersebut. Oke teman-teman, 20 pertanyaan sudah dibahas, kemudian kiat-kiat tadi 4 poin juga sudah dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk PPK. Sebenarnya nanti untuk PPS juga tidak jauh beda, berarti bahasanya hanya untuk PPS. Tapi nanti saya akan buat 2 video saja. Mudah-mudahan dengan ini persiapan teman-teman yang akan mengikuti tes wawancara calon PPK akan lancar, banyak masukan-masukan juga, referensi-referensi juga. Harapannya tetap mudah-mudahan teman-teman bisa lolos menjadi anggota PPK untuk pilkada serentak tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.